Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Eka Pratama. Saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 0535259984 dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan membuat sebuah video tugas praktek jaringan komputer. Tugas kedua. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk awal-awal saya disuruh bikin tugas memakai command prompt. Tugas command prompt ini, oke, pertama-tama kalian buka di laptop atau di komputer kalian, ketik command prompt, lalu akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, kita langsung saja mulai prakteknya. Untuk awal-awal disuruh CD itu digunakan untuk berpindah atau melihat direktori folder saat ini. Contohnya CD dokumen. Oke. Dokumen. Oke. Misalnya CD. Oke. CD ya, contohnya seperti itulah. CD seharusnya bisa ya. Oke, untuk selanjutnya itu CLS. CLS itu clear screen ya. Perintah untuk membersihkan tampilan layar command prompt sehingga semua teks yang sebelumnya muncul akan dihapus dari tampilan, tidak dari sistem. Contohnya seperti ini. CLS akan bersih ya untuk CLS ini. Untuk selanjutnya itu ada CLS strip tanda tanya, menampilkan bantuan atau panduan penggunaan perintah CLS yang sebelumnya, termasuk deskripsi singkat dan format penggunaannya. Tanda tanya digunakan di CMD untuk meminta help bantuan. CLS strip tanda tanya. Oke, untuk clear the screen juga ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada dir slash tanda tanya. Itu untuk menampilkan daftar opsi parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir, seperti menampilkan file tersembunyi, urutan, dan detail lain. Dir sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder direktori aktif. Seperti itu saja dir. Oke, berhasil ya. Terus ini itu continue aja. Hasilnya seperti ini. Oke, di sini kita lanjut. Ada ipconfig. ipconfig itu tersendiri menampilkan informasi dasar jaringan komputer seperti IP address, subnet mask, dan default gateway dari setiap adapter jaringan aktif. Langsung saja ipconfig. Oke, di sini saya memakai IPv4 address 192.168.1.371 dengan subnet max-nya itu default ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada ipconfig strip all. Itu untuk menampilkan informasi jaringan secara lengkap termasuk MAC address, DHCP, DNS, dan status adapter jaringan aktif atau tidak aktif. Saja ipconfig strip all. Di sini untuk lengkap banget ya ipconfig strip all ini. Oke, kita langsung saja dipercepat aja. Untuk selanjutnya ada ipconfig strip tanda tanya. Itu untuk menampilkan panduan atau daftar semua parameter yang bisa digunakan dengan perintah ipconfig. Ipconfig strip tanda tanya. Ya, untuk parameternya seperti ini.
untuk selanjutnya itu ada ipconfig ipconfig garis miring release, itu menghapus atau melepaskan alamat IP yang sedang digunakan dari server DHCP, biasa digunakan sebelum memperbarui alamat IP baru. Ipconfig strip garis miring release zam. Oke, sudah berhasil ya. Wifi media connected. Oke, selanjutnya itu ada ipconfig strip renew itu ini yang tadi itu untuk mematikan sebuah router ya, kabelan saya jadi mati. Di sini saya hanya bisa menggunakan wifi saja begitu. Yang tadi itu renew itu meminta alamat IP baru dari server DHCP digunakan setelah ipconfig release untuk memperbarui koneksi jaringan. Berarti selanjutnya kita renew aja ya. Oke, sudah. Di sini kita no operation, kita tungguin aja. Ini lagi meminta ya, kita tungguin saja. Oke, untuk selanjutnya itu ada ipconfig display strip display DNS, itu untuk menampilkan cache DNS lokal yang berisi hasil resolusi nama domain, misalnya hasil penerjemahan nama situs menjadi alamat IP. Langsung saja display DNS ya. Oke, ini tuh kelihatan semua yang tersambung di displaynya ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada ipconfig strip flash DNS, itu untuk menghapus atau membersihkan cache DNS lokal, berguna jika ada masalah saat mengakses situs web tertentu karena cache DNS itu lama ya. Flash DNS ya. Oke, cache sudah dibersihkan, flash DNS. Selanjutnya kita akan ipconfig strip register DNS, ini untuk mendaftar ulang atau memperbarui DNS komputer ke server DNS, membantu memperbaiki masalah pencatatan DNS dalam jaringan. Register DNS. Register. The required operation required elevation. Oke. Untuk selanjutnya itu ada test ping. Ping itu digunakan untuk mengirim paket data ke alamat IP atau nama domain untuk menguji koneksi jaringan. Contohnya seperti ping google.com. Ping google.com.
Oke, berhasil, nice. Untuk selanjutnya itu ada netstat. Itu netstat itu kepanjangan ada network statistik, menampilkan informasi koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, alamat IP tujuan, dan status koneksi listening established. Netstat. Sorry. Oke, active connection ya. Ini kita tungguin aja sampai selesai. Oke, udah selesai. Selanjutnya itu ada tracer. Trace route, melacak jalur atau rute paket data dari komputer ke server tujuan, menampilkan setiap hop router yang dilalui beserta waktu responnya. Tracer. Alright. Untuk selanjutnya itu ada ping. Gabungan antara ping dan tracer memberikan analisis lebih mendalam mengenai jalur jaringan dan menunjukkan titik yang menyebabkan kehilangan paket, yaitu paket loss. Ping. Oke. Coba kita ping google.com. Oke, di sini lagi mencari ya. Sampai 10. Atau 30. Kita di sini harus menunggu 250 detik. Emang di sini lumayan cukup agak lama ya, tapi kita harus sabar. Emang begini untuk prosesnya. Oh ya, untuk yang sebelumnya tadi tuh yang tracer ini tuh harusnya menggunakan google.com. Ini saya skip ya. Seharusnya mengikuti yang ping google.com ini yang tracer.
Oke, di sini karena lumayan cukup lama, kita skip aja ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada NSLOOKUP. NSLOOKUP itu kepanjangannya adalah Name Server Lookup. Digunakan untuk mengecek dan memverifikasi alamat DNS baik nama domain ke IP maupun sebaliknya. Contohnya itu ada NSLOOKUP google.com. Oke, udah kebaca ya berarti ya, google.com. Untuk selanjutnya itu ada NetSH. NetSH itu untuk NetSH itu ada Network Shell, perintah tingkat lanjut untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan Windows seperti Wi-Fi, firewall, dan adapter. Contohnya itu ada NetSH WLAN show profile. Oke, ini untuk user profile-nya ya, kelihatan semua. Kelihatan semua ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada root. Root itu untuk menampilkan dan mengelola tabel routing jaringan yang menentukan kemana paket data dikirim dalam jaringan. Contohnya route print. Alright, silakan seperti ini. Jadi print gitu ya jadinya ya, agak rapi. Oke, untuk selanjutnya itu ada net. Net itu adalah perintah multifungsi untuk mengelola berbagai fungsi jaringan Windows seperti layanan pengguna dan koneksi berbagi. Contohnya seperti ini. Oke, itu contoh pertama, ada net user. Contoh kedua adalah net share. Ini contoh yang kedua. Dan untuk contoh ketiga itu ada net start. Alright, ini untuk net start ya. Oke, untuk sekian yang sudah saya presentasikan. Mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Di sini saya baru pertama kali. Baik, saya tutup. Untuk saya akhiri ini praktek kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.